Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai di hati. Di sepanjang minggu berjalan ini, kita akan menghayati anugerah dan kasih Tuhan di Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati di minggu keempat. Maka kita dihentar untuk memahami firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 1 hingga 13. Untuk itu, mari kita mohonkan tuntunan Roh Kudus dalam membaca dan memahami firman-Nya. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkaulah yang kudus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau hentar kami dalam penghayatan makna sengsara Tuhan Yesus Kristus di minggu keempat. Dan kami sedia untuk membaca, merenungkan, bahkan siap melakukan yang difirmankan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 1 hingga 13. Bertemakan pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus, dan Yesus diurapi. Setelah Yesus mengakhiri segala perkataan itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Mereka berkata, 'Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.' Ketika Yesus berada di Betani, di rumah Simon, penderita sakit kusta yang menajiskan, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat hal itu, murid-murid marah dan berkata, 'Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin.' Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, 'Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia.' Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah dan perenungan kita sepanjang minggu ini
persiapan penguburan Yesus. Peristiwa ini terjadi 2 hari sebelum Paskah Yahudi. Yesus Kristus disalib saat Paskah Yahudi, Jumat Agung orang Kristen. Kisah ini adalah bagian rentetan penting menuju penyalipannya di Bukit Golgota atau di Kalvari. Setidaknya ada 3 kelompok dalam kisah yang unik dalam peristiwa ini menurut Injil Matius 26 ayat 1 hingga 13. Kelompok pertama, tokoh-tokoh agama Yahudi, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang berkumpul di istana Imam Besar Kayafas yang merencanakan penangkapan dengan tipu muslihat untuk menangkap dan membunuh Yesus Kristus. Kelompok kedua, kelompok 17 orang. Paling tidak ada 17 orang pada jamuan makan di rumah Simon si Kusta yang bertempat di Betania, yaitu Yesus Kristus, 12 murid, Maria dan Marta, Lazarus serta Simon si Kusta. Peristiwa penting yang ditulis Injil Matius adalah seorang perempuan mengurapi Yesus Kristus dengan minyak wangi. Ayat yang ke-7 dapat kita lihat. Atau narwastu dalam Yohanes 12 ayat 3. Yang sangat mahal, seharga 300 dinar atau 30-an juta. Betania berada di luar kota Yerusalem, di lereng Bukit Zaitun, adalah tempat koloni orang kusta, di mana semua penderita kusta dirawat dan diasingkan serta diisolasi di sana. Dan sebagian besar penduduknya orang miskin. Ada beberapa penafsiran tentang siapa perempuan itu. Ada yang mengatakan saudara Marta. Ada yang mengatakan Maria Magdalena atau Maria dari Magdala yang diselamatkan oleh Yesus Kristus ketika dirasuki setan dan hendak dirajam dengan batu oleh pemimpin agama Yahudi karena kedapatan melacurkan diri. Lukas 7 ayat 37 firman berkata, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Kelompok ketiga, 12 murid, bereaksi negatif dengan mempersoalkan tindakan perempuan yang secara spontan mencurahkan minyak wangi narwastu yang harum semerbak dan mahal harganya di atas kepala Yesus Kristus sebagai sebuah pemborosan. Yang kedua, reaksi Yesus. Yesus Kristus membela dan membenarkan tindakan perempuan Maria Magdalena yang mencurahkan minyak di atas kepalanya, walaupun sementara makan. Yesus Kristus menganggap bahwa tindakan perempuan itu sebagai ritual persiapan untuk proses penguburannya. Yesus Kristus juga memuji reaksi, motivasi, dan tindakan iman dari perempuan itu dengan ajakan agar tindakannya patut dicontohi atau diteladani. Ayat 13 firman Tuhan berkata, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dalam kitab Perjanjian Lama, urapan atau pengurapan dengan mencurahkan minyak narwastu ke atas kepala seseorang dilakukan oleh seorang imam besar,
sebagai ritual khusus untuk penobatan seorang raja seperti Raja Daud. Ritual ini sebagai otoritas pemberian kuasa untuk memerintah atau menjadi pemimpin. Dan raja ini dengan kuasa ilahi diharapkan akan menjaga umat dan selalu menang mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Akan tetapi peristiwa pengurapan yang dialami Yesus Kristus di Betania ini merupakan sebuah ritual khusus yang tidak lazim kepada raja di atas segala raja, King of Kings, yang akan mengalahkan kuasa dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Bukan sekedar mengusir atau mengalahkan musuh yang kelihatan dengan kekuatan fisik, tetapi mengalahkan kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa kegelapan atau kuasa iblis yang menguasai dunia dan alam maut. Dapat kita bandingkan Lukas 4 ayat 6 atau dalam pasal 22 ayat 53 dan dalam Ibrani 2 ayat 14. Yang ketiga, siapakah perempuan kontroversial ini? Menurut Injil Lukas 7 ayat 37, ia terkenal sebagai seorang berdosa. Perempuan ini menunjukkan pada Maria Magdalena atau Maria dari Magdala yang mungkin seorang mantan dalam tanda kutip pelacur, sehingga ia punya minyak wangi yang sangat mahal, narwastu. Minyak wangi ini mungkin saja biasa dipakai untuk memikat mangsanya atau laki-laki hidung belang karena aromanya sangat harum. Harganya fantastis dari minyak wangi narwastu. Dimiliki oleh perempuan miskin yang hidup di koloni orang miskin, patut dicurigai sebagai hasil dari kerja gelapnya. Jika perempuan ini seorang yang diselamatkan Yesus Kristus dari hukuman mati atau dirajam sebagaimana Yohanes 8 ayat 3 hingga 11, maka perempuan ini dapat dipastikan punya hutang nyawa pada Yesus Kristus, sehingga tidak masalah baginya untuk memberikan yang terbaik dari apa yang dimilikinya pada Yesus Kristus. Yang pasti, tindakan perempuan ini sangat penting dan dipandang baik oleh Yesus Kristus dalam proses ritual pengorbanannya. Maria Magdalena ini adalah orang pertama yang bertemu dengan Yesus Kristus pada peristiwa kebangkitannya dan menyampaikan berita itu kepada murid-murid yang lain. Dialah orang pertama yang menyaksikan dan memberitakan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dalam proses persiapan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, perempuan ini punya peran penting, yaitu mengurapi Yesus Kristus dengan minyak narwastu sebelum kematiannya dan menyiapkan rempah-rempah untuk mengawetkan mayat Yesus Kristus serta menyaksikan, memberitakan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Perbuatan baik dari perempuan yang tadinya tidak baik telah menjadi berita baik bagi dunia yang semakin jahat. Tema teologi Injil Matius adalah Yesus Kristus adalah Mesias, Raja yang diurapi. 4. Makna atau pesan firman. Pertama, pemimpin agama atau gereja jangan merencanakan dengan tipu muslihat ayat 4 untuk membunuh Yesus Kristus kedua kalinya dengan cara menghalangi atau mempersulit kerja pelayanan penginjilan baik keluar maupun ke dalam, lokal ataupun global, sebagai karya selamat Tuhan Allah bagi manusia. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan.
bagi semua orang di segala tempat dan keadaan, situasi dan kondisi apapun, terutama kepada mereka yang terpinggirkan, teraniaya, terancam, termiskin, seperti orang-orang yang tinggal di Betania, koloni orang kusta, tempat isolasi di pinggiran luar tembok kota Yerusalem. Yang ketiga, Yesus Kristus akan datang di lingkungan yang paling menjijikkan, menakutkan, untuk mengangkat orang yang setia dalam penderitaan, yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Keempat, Yesus Kristus mengingatkan tentang peran penting perempuan dalam pelayanan gereja. Yang kelima, setiap orang percaya punya hutang nyawa. Seperti perempuan dalam kisah ini, maka patutlah memberi yang terbaik. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, sebagaimana Roma 3 ayat 23 dan 24. Keenam, kuasa dosa tidak lebih kuat dan besar daripada kuasa kasih dan pengampunan Yesus Kristus. Artinya, kesalahan terbesar kita di masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk gereja dan terlibat dalam pelayanan gereja. Yang ketujuh, penting melayani orang miskin sebagai bentuk belas kasihan yang diteladankan Yesus Kristus. Bagian Alkitab Matius 26 ayat 1 hingga 13 menegaskan pokok iman dan teologi tentang lebih baik berbuat baik kepada orang yang kita sayangi dan hormat ketika masih hidup, yang butuh perhatian dan bantuan, ketimbang berbuat baik setelah tidak membutuhkan atau setelah meninggal dunia. Yang kedelapan, kendati melayani orang miskin dan yang butuh bantuan sangatlah penting, namun prioritas yang lebih penting adalah mengutamakan Yesus Kristus dalam setiap pertimbangan atau mengambil keputusan hidup dan memberi yang terbaik kepadanya selagi kita masih hidup. Kunci keberhasilan orang Kristen menurut Yesus Kristus adalah menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Bahkan Matius 6 ayat 33, firman berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin. Mari kita berdoa. Betapa indah persekutuan kami dengan Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkau perwujudan dari teladan hidup orang Kristen. Dan Engkau menghendaki kami mengikuti jejak-Mu. Sehingga walaupun kami harus menderita, tetapi semua karena Kristus Yesus. Karena kami mau melayani, dan kami siap menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberkati kehidupan semua tanpa terkecuali mereka yang miskin, terlantar, yang tidak diperhatikan, yang hidup pas-pasan dan sangat kekurangan. Karena Engkau mau supaya kami hidup
tetapi berpadanan dengan kehendak-Mu dan melakukan yang difirmankan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami dengan permohonan dan syukur. Karena Engkau memberi kami lagi firman yang menguatkan sepanjang minggu berjalan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita di sepanjang penghayatan Minggu Sengsara keempat Tuhan Yesus Kristus. Jikapun kita mengalami pengalaman-pengalaman yang sama seperti perempuan yang meminyaki Yesus, dia tidak melihat berapa besar harga minyak karena dia melihat Yesus yang telah membawa dia hidup dalam pertobatan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Amin.